Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Kali ini kita pada pembahasan untuk matematika wajib kelas 12 MIPA maupun IPS di semester gasal atau semester pertama. Di bab 2 kita membahas tentang statistika. Melanjutkan serial-serial yang dulu kita sudah sampai part 3. Yang akan kita bahas pada statistika ini adalah modus atau data yang paling sering muncul, baik itu data tunggal, nanti juga dibahas tentang data berkelompok. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan modus untuk data tunggal. Untuk mencari modus data tunggal, ini saya akan menyampaikan beberapa contoh. Ini saya mengulangi pernyataan, nanti yang A nanti kita akan bahas modus atau nilai yang paling sering muncul untuk data tunggal, kemudian nanti akan kita bahas juga yang modus untuk data berkelompok. Ini saya memberikan beberapa contoh untuk yang data tunggal. Saya bacakan soal. Contoh 1. Hitung modus dari data 9 2, 3, 3, 5, 7, 3, 6, 4, 3, 7, 7, 10, 8, 8, 2, 3. Nah, untuk memudahkan menghitung modus atau data yang paling sering muncul, kebetulan ini datanya tidak terlalu banyak, ini bisa kita lihat sekaligus. Namun kalau nanti datanya banyak, alangkah lebih baik data itu kita urutkan terlebih dahulu, sehingga nanti kita dengan gamblang, dengan jelas dapat lihat mana modus atau mana data yang paling sering muncul pada data tersebut. Nah, maka kita jawab, kita urutkan dulu. Dari sekian data ini kalau diurutkan insya Allah sudah betul. Ini 2, 2, 3, 3, 3, kemudian 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat ini data yang paling sering muncul setelah kita mengadakan kolektif data, itu data keadaan seperti ini, maka terlihat bahwa modusnya atau data yang paling sering muncul adalah data dengan kuantitas 3, yaitu kalau ditanyakan berapa kuantitasnya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang mempunyai kuantitas atau bisa juga kualitas 3, maka modusnya adalah 3. Lanjut ke contoh 2. Di contoh 2 ini kita lihat datanya lebih sederhana, lebih sedikit jumlahnya. Contoh 2, hitung modus dari data 2, 3, 4, 6, 7, 9. Kalau itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Nah, kembali kepada definisi, kita jawab modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat ini semua datanya yang sudah terurut ini, kita lihat kuantitasnya 1 semua. Jadi 2 ini ada 1 angka, 3 nya ada 1, 4. Nah, berdasarkan keadaan data seperti ini, maka frekuensinya muncul sama, yaitu 1. Dalam keadaan seperti ini, jika frekuensinya sama atau nanti suatu saat nanti ada, ini kan sama semua nih, kalau nanti ada beberapa data kemudian ada yang sama lebih dari 1, maka kita katakan modusnya tidak ada. Saya ulangi, kalau ada data terbanyaknya tidak hanya 1, maka tidak punya modus. Jadi pada contoh 2 ini jawabannya tidak ada modusnya, tidak punya modus. Lanjut ke contoh 3. Contoh 3, saya bacakan soalnya. Hitung modus dari data 21, 23, 29, 27, 25, 26, 24, 23, 24, 28, 30. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. Nah, untuk memudahkan sama seperti tadi, kita urutkan dulu data urutnya. 21, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, tambah di sini
ada dua buah data yang mempunyai jumlah sama 23, itu ada mempunyai jumlah dua buah data, kemudian 24 dua buah data, yang lain hanya satu. Nah, dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa menyebut modusnya adalah 23 dan 24. Saya ulangi pernyataan seperti contoh 2, bahwasanya modus itu tunggal, tidak bisa ganda. Maka kalau ada modus ganda, artinya bahwasanya kualitas data itu tidak bisa dinilai dari modusnya. Maka argumen terakhir, oleh karena data yang mempunyai terbanyak itu adalah dua data 23 dan 24, maka modus dari contoh 3 ini tidak mempunyai modus. Kita lanjut ke contoh 4, masih modus untuk data tunggal. Contoh 4 ini modus masih dalam mencari modus data tunggal. Ini saya bacakan soalnya dulu. Hitung modus dari data di samping. Data dinyatakan dalam bentuk tabel. Kita lihat ini kolom pertama, nilai 5, frekuensinya 3. 6 frekuensinya 1, 7 frekuensinya 7, kemudian 8 frekuensinya 6, dan seterusnya 10 frekuensinya 4. Kalau dihitung jumlah semua datanya 25. Yang perlu saya ingatkan, jumlah data tidak mempengaruhi modusnya berapa. Yang menentukan modus adalah frekuensinya. Maka kita lihat di sini frekuensi yang mempunyai frekuensi tertinggi berapa ini? Frekuensinya adalah 7 paling tinggi. Nah, berarti nanti modus yang mempunyai frekuensi 7 itu apa? Kalau kita lihat ini adalah nilai 7, itu yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi modus dari data di samping MO jawabnya adalah 7. Saya ulangi, kita lihat 7 ini mempunyai frekuensi 7, bukan 8, karena apa? Ini frekuensinya hanya 6, tertinggi adalah 7. Oke, kita lanjut pada contoh 5. Contoh 5 akan membahas tentang modus untuk data berkelompok. Sebelum ke contoh 5, ini perlu saya sampaikan dulu rumus untuk menghitung modus seperti ini. Saya bacakan. B, modus untuk data berkelompok. Rumusnya MO sama dengan L plus D1 per D1 tambah D2 kalikan P. Dengan ketentuan, ini perlu saya sampaikan, ini yang paling terbanyak direferensi adalah notasi-notasi ini. MO adalah modus, kemudian L ini adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang punya frekuensi tertinggi seperti tadi. Kemudian P ini adalah panjang kelas, kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 ini selisih frekuensi antara kelas modus dan kelas sesudahnya. Silakan dicermati, saya ulang pernyataan rumusnya. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P dengan keterangan atau ketentuan yang saya bacakan tadi. MO adalah modus. Kita ikuti untuk yang contoh soal 5. Contoh 5, ini saya bacakan soalnya dulu. Hitung modus dari data di samping. Lihat datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian frekuensinya 3, 5, 5, 8, 3, 1. Kalau dihitung di jumlah sama dengan jumlah datanya 25. Saya tekankan sekali lagi, jumlah data tidak mempengaruhi dalam menghitung modus. Yang mempengaruhi adalah frekuensinya. Ini kalau kita lihat ini frekuensi tertinggi 8, berarti nanti kelas modusnya adalah 36 sampai 40. Dalam menghitung modus nanti yang terutama kita adalah menentukan kelas modusnya. Kita ikuti cara menentukannya. Ini kita lihat data seperti ini, tidak usah mengubah data dalam mencari modus, tidak usah mengubah data. Dari rumus MO sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 kalikan P. Itu nanti langkah pertamanya Anda tentukan kelas modusnya. Kelas modus adalah kelas yang punya tertinggi, berarti kelas modusnya adalah 36 sampai 40 dengan frekuensi 8.
Nah, kita lihat modus sama dengan L, tepi bawah ini bukan 36 tapi 35,5. 36 itu adalah batas bawah, yang dicari tepi bawah. Saya ulang, MO sama dengan L 35,5 ditambah D1, selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 8 kurangi 5 ketemunya 3, D1 nya D1 per D1 sama, kemudian D2 nya selisih antara kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sudahnya 5. Bisa ulang, 35,5 L ditambah D1 nya 3 per 3 ditambah D2 nya 5 kali P panjang kelas. Adalah cara-cara mencari. Kalau satu persatu ya angka antara 21 sampai 25 kan kalau kita hitung ada 5, 21, 22, 23, 24, 25. Atau cara mudahnya kita menentukan suatu nilai dikurangi di atasnya. 26 kurang 21 ketemunya 5. 30 kurang 25 ketemunya 5. Semua selisihnya sama antara bilangan, menunjuk bilangan dengan di atasnya. Sudah, jadi saya ulangi. L 35,5 plus D1 nya 3 per D1 3 ditambah D2 5 panjang kelasnya 5. Kita hitung ini 3 kali 5 15 sehingga akan mendapatkan 35,5 ditambah 15 per 8. Ini kalau kita hitung 15 per 8 itu ketemunya 1,875. Jadi sama dengan 35,5 ditambah 1,875. Jika kita menginginkan dua angka di belakang koma, 1,875 itu adalah 1,88. Pendekatannya kalau ini 5 berarti naik angka di depannya. Tapi kalau 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1, 0, angka di depannya tetap. Jadi 35,5 ditambah 1,88 ketemu hasil akhir 37,38. Demikian pembahasan tentang modus untuk data tunggal juga untuk data berkelompok. Berikutnya, terima kasih Anda sudah melihat tayangan ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat untuk kelangsungan belajar Anda. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.